Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri dengan NIM 200141797 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP jenis luring kurikulum 2013 kelas 4. Yani di sini ada Satuan Pendidikan SDN 11 Air Gegas kelas 4 semester 1, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Pembelajaran 1 muatan terpadu ilmu pengetahuan alam, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. Kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini saya memilih 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar, organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. C1. 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. P3. Indikator 3.5.1 menyebutkan perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 3.5.2 mengidentifikasi perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 4.5.1 menyajikan laporan tentang hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi. Selanjutnya, yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pengamatan di lingkungan sekitar, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk energi alternatif dengan benar. Yang ketiga, melalui percobaan siswa mampu mengidentifikasi tentang perubahan bentuk energi matahari. Yang keempat, melalui percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan perubahan bentuk energi matahari. Yang kelima, melalui diskusi, pengamatan, dan percobaan, siswa dapat menyimpulkan tentang perubahan bentuk energi alternatif. Selanjutnya ada metode dan pendekatan. Di sini saya memilih pendekatan saintifik dengan metode penugasan, tanya jawab, diskusi, pengamatan, percobaan, dan ceramah. Model pembelajarannya problem-based learning. Selanjutnya ada materi. Materinya adalah sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Banyak manfaat matahari yaitu panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari juga mempertahankan suhu atmosfer sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari juga mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada penutup. Sekarang pendahuluan, guru mengucapkan salam, lalu mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Selanjutnya, guru menanyakan kabar siswa dan kegiatan apa yang dilakukan siswa untuk membantu orang tua hari ini.
Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru menjelaskan tema yang akan dipelajari dan tujuan pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, guru menanyakan materi tentang pengertian energi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, kita beralih ke kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, guru membawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan seperti baskom, air, 2 helai baju, dan 2 helai sapu tangan, dan kipas angin. Selanjutnya, lalu guru bertanya, jika 2 helai baju dan 2 helai sapu tangan dicelupkan ke dalam air, maka akan basah. Bagaimana caranya agar baju kembali kering? Selanjutnya, siswa mengacungkan tangan dipersilakan untuk mempraktekkan cara mengeringkan 2 helai baju dan 2 helai sapu tangan. Lalu guru bertanya lagi, dengan pertanyaan, jika 2 helai baju basah dan 2 helai sapu tangan tersebut dikeringkan dengan kipas angin, apakah akan kering dengan maksimal? Lalu guru menuliskan cara percobaan menjemur baju dan sapu tangan yang basah di bawah teriknya sinar matahari. Siswa melakukan percobaan bersama kelompoknya masing-masing dengan cara memahami dan membaca petunjuk percobaan di papan tulis. Guru terus memotivasi siswa dan membantu siswa yang belum paham sambil berkeliling memantau hasil percobaan siswa. Siswa dapat melakukan percobaan mengeringkan baju dan sapu tangan dengan energi matahari dari kipas angin. Siswa mendiskusikan perbedaan kecepatan mengeringkan antara sinar matahari dan kipas angin. Siswa menulis hasil percobaan sesuai dengan pertanyaan di kertas. Siswa melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku. Selanjutnya, kegiatan penutup. Siswa mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk tanya jawab tentang materi hari ini yang belum dipahami oleh siswa. Selanjutnya, guru memberikan nilai. Guru mengkomando siswa untuk berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Lalu guru mengucapkan salam dan keluar. Selanjutnya ada sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran, buku pedoman guru dan siswa, tema selalu berhemat energi kelas 4. Buku tematik terpadu, kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baskom, air, sapu tangan, baju. Media pembelajaran, diskusi kelompok dan melakukan percobaan. Bahan ajar, media cetak atau buku. Langkah-langkah pembelajaran based learning. Yang pertama, guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang per kelompok. Yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang materi dan memberikan contoh percobaan. Yang ketiga, siswa melakukan percobaan dengan menggunakan bahan yang telah disediakan sebelumnya. Yang keempat, setelah selesai melakukan percobaan, siswa membuat laporan hasil percobaan. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil percobaannya. Yang keenam, siswa dan guru membuat kesimpulan. Selanjutnya, penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap terdiri dari pengamatan kerja siswa dalam berdiskusi dan melakukan percobaan. Yang kedua, penilaian pengetahuan, menjawab pertanyaan banyak soal 5. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu praktek percobaan. Contoh soal, sumber energi panas terbesar dalam bumi adalah, jawabannya adalah matahari. Sebutkan 2 manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah dapat mengeringkan pakaian dan dapat memberikan kehangatan untuk seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, apa manfaat energi matahari untuk tumbuhan? Sebagai proses fotosintesis. Yang keempat, matahari dapat menghasilkan energi panas. Yang kelima, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dapat dimanfaatkan pada proses. Jawabannya adalah garam. Baiklah, selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 5. Satuan pendidikan sama seperti sebelumnya.
SDN 11 Argegas, kelas 5 semester 1. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 2. Kompetensi inti sama dengan sebelumnya. Selanjutnya ada kompetensi dasar. 3.2, mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. P2, mengamati gambar indikatornya, mengamati gambar rangka manusia. Yang kedua, mengenali tulang rangka manusia dan fungsinya. Selanjutnya, membuat bagan rangka manusia beserta fungsinya. Indikatornya mengamati gambar rangka manusia dan fungsinya. Selanjut, tujuan pembelajaran. Dengan membaca buku siswa, siswa dapat mengenali rangka manusia dan fungsinya. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu memahami tentang rangka manusia dan fungsinya. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan rangka manusia dan fungsinya. Selanjutnya ada metode dan pendekatan. Pendekatan saintifik, metode penugasan, tanya jawab, dan ceramah, model pembelajaran direct learning. Yang selanjutnya materi. Rangka manusia adalah susunan dari tulang-tulang yang saling berhubungan dan membentuk tubuh manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga ada rangka anggota gerak. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, seperti yang tadi ada kegiatan inti dan ada penutup. Pendahuluannya, guru mengucapkan salam, lalu mengajak siswa untuk berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Yang kedua, guru menanyakan kabar siswa dan kegiatan apa yang dilakukan siswa untuk membantu orang tua hari ini. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Guru menjelaskan tema yang akan dipelajari dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, guru menanyakan materi tentang pengertian yang tentang ilmu yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada kegiatan inti. Guru membawa gambar rangka manusia. Guru bertanya kepada siswa, gambar apa yang ada pada gambar yang guru tunjukkan. Yang ketiga ada guru menjelaskan tentang rangka manusia dan fungsi menggunakan buku dan gambar yang telah disiapkan guru. Yang selanjutnya guru bertanya kepada siswa apakah ada yang belum paham dan ditanyakan. Selanjutnya guru memberikan tugas latihan kepada siswa. Lalu guru memberikan waktu 30 menit untuk siswa mengerjakan. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membacakan jawaban tugas siswa. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk tanya jawab tentang materi hari ini yang belum dipahami oleh siswa. Guru memberikan tugas individu kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya guru memberikan nilai. Lalu guru mengkomando siswa untuk berdoa menurut keyakinan atau agama masing-masing. Lalu guru mengucapkan salam dan keluar. Nah, selanjutnya ada sumber pembelajaran. Yang pertama, sumber pembelajarannya buku pedoman guru tema organ guru dan siswa, tema organ gerak hewan dan manusia kelas 5. Selanjutnya, sumbernya ada di gambar. Media pembelajaran, diskusi, penugasan, ceramah. Selanjutnya ada bahan ajar, media cetak atau buku, penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian siswa dalam kelas. Yang kedua penilaian pengetahuan, menjawab pertanyaan sebanyak 5 soal. Contoh soal, secara umum, kerangka manusia dibagi menjadi 3, sebutkan. Jawabannya adalah rangka kepala, badan, anggota gerak. Yang kedua, jelaskan fungsi rangka manusia. Jawabannya untuk menegakkan tubuh dan melindungi organ dalam kerangka manusia. Jelaskan fungsi rangka manusia untuk menegakkan tubuh dan melindungi organ dalam. Yang ketiga, kerangka manusia tersusun dari jawabannya berbagai jenis tulang. Yang keempat, tulang ubun-ubun merupakan bagian dari kerangka tengkorak. Yang kelima, tulang rusuk disebut sebagai jawabannya adalah tulang iga.
Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.